Ratih hanya butuh uang untuk biaya kuliah adiknya. Tapi, di depan meja marmer Bagas, lirik karyanya malah dirobek brutal. Jam emas mewah Bagas berdentang nyaring, simbol kesombongan yang menghina kreativitas Ratih, memotong gajinya separuh. Dia tahu, pemotongan sepihak ini bukan soal kualitas, tapi kerakusan yang harus dihentikan segera. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Dan komentari dari kota mana kamu mendengarkan drama ini. Mari kita dengarkan kisah Ratih yang berjuang di tengah kilauan kemewahan Jakarta yang menyimpan rahasia eksploitasi yang gelap. Ratih memelototi layar komputer yang memancarkan cahaya biru dingin di studio sempit yang lembab itu. Jari-jarinya menari cepat di atas touch keyboard, mencoba mengejar batas waktu yang semakin mencekik lehernya. Ia harus memastikan lirik berjudul Senja di Jakarta ini tuntas dan sempurna tanpa celah sebelum fajar menyambut. Di belakangnya, lampu indikator mixer audio berkedip stabil, menghasilkan suara desis halus seperti napas yang tertahan. Sudah 20 jam Ratih tidak tidur, hanya bermodalkan kopi instan dan remah biskuit yang tersisa di toples. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan senyum adiknya, Dian, yang sedang menanti kabar gembira kelulusan dari universitas impian mereka. Ratih telah berjanji kepada Dian bahwa ia akan menanggung penuh biaya masuk semester pertama. Meskipun itu berarti, Ratih harus bekerja lembur hingga pagi di studio rekaman kecil ini. Beban janji tersebut terasa jauh lebih berat dibandingkan lelah fisik yang kini mendera seluruh tubuhnya. Ratih tahu betul dirinya tidak bisa gagal kali ini. Kegagalan berarti Dian akan kehilangan kesempatan emasnya. Ponsel Ratih tiba-tiba bergetar nyaring di samping cangkir kopi dinginnya. Itu adalah nada notifikasi khusus yang sangat Ratih hafal. Nada tegang yang selalu membawa kabar yang tidak mengenakan. Pesan singkat dari administrasi universitas segera terpampang jelas di layar ponsel Ratih yang retak di bagian sudut. Batas pembayaran biaya masuk semester Dian akan berakhir lusa, dan tidak ada lagi negosiasi tenggat waktu. Jantung Ratih mencelos, terasa seperti dihantam palu godam. Ia menghirup udara dingin studio dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Honor dari lirik Senja di Jakarta ini adalah satu-satunya harapan terakhir Ratih untuk menyelamatkan masa depan adiknya. Jumlahnya memang besar, tetapi harus cukup untuk menutup semua kekurangan biaya mendesak tersebut. Ratih segera memeriksa ulang diksi, ritme, dan nuansa emosi dalam liriknya. Setelah merasa yakin tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Ratih menekan tombol kirim. Lirik itu meluncur melalui jaringan, membawa seluruh impian dan harapan masa depan Dian di dalamnya. Saat Ratih bersiap membereskan meja kerjanya, ribuan kilometer jauhnya dari studio sederhana itu, Bagas Pramono menikmati kesendiriannya di lantai teratas gedung Majestic Music. Kantornya adalah gambaran kesuksesan yang diukir dari kemewahan tak terbatas, dipenuhi perabotan kulit mahal dan dinding marmer hitam yang dingin. Bagas bersandar santai di kursi ergonomisnya, berbicara dengan sombong melalui telepon genggamnya, suaranya dipenuhi arogansi. "Ya, saya sudah transfer lunas Tuan Leo," ujar Bagas dengan nada yang dibuat-buat ramah. Gesekan tipis namun berwibawa segera terdengar dari tali jam tangan emas yang melingkari pergelangan tangan Bagas saat ia menggerakkan tangannya ke atas meja marmer. Jam tangan ini adalah koleksi terbarunya, simbol nyata kekuasaan mutlak yang ia peroleh dari kerja keras atau lebih tepatnya dari pemotongan hak milik orang lain. Jam tangan itu memantulkan cahaya lampu gantung kristal di kantornya, bersinar begitu indah dan mahal. "Tentu saja, saya tidak pernah tawar-menawar soal kualitas," lanjut Bagas, tertawa pelan dan mendominasi. Ia baru saja mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk benda kecil di pergelangan tangannya itu. Bagas merasa pantas mendapatkan kemewahan tersebut. Baginya, komposer dan penulis lirik muda seperti Ratih hanyalah alat tukar, roda penggerak yang bisa ia ganti kapan saja ia mau. Begitu ia mengakhiri panggilan, Bagas membuka laptopnya dan melihat satu email baru masuk. Email itu adalah lirik kiriman Ratih. Bagas sama sekali tidak tertarik membaca isinya, karena ia sudah punya rencana lain untuk uang honor lirik itu. Ia justru menatap jam emas yang baru melingkari tangannya. Kekuasaan yang ia genggam terasa begitu menyenangkan dan tak tertandingi. Ratih berhasil menyelesaikan liriknya, dan kini mengirimkannya kepada Bagas, berharap honor yang ia terima akan cukup untuk membayar biaya kuliah adiknya yang sudah mendekati batas akhir pembayaran.
Di saat yang sama, Bagas sedang sibuk menikmati kemewahan kantornya yang berkilauan, puas dengan jam tangan emas barunya yang dibeli dengan harga fantastis. Bagas mengakhiri panggilan teleponnya. Lalu ia menyeringai lebar sambil menatap email kiriman Ratih, seolah sudah tahu rencana jahat apa yang akan ia lakukan. Pintu kaca buram ruang rapat utama di lantai 17 Majestic Music terasa jauh lebih berat daripada pintu studio kecil tempat Ratih biasa menghabiskan malam. Bau karpet baru dan pendingin udara yang terlalu dingin mencekik, kontras dengan hawa panas dan aroma kopi murahan di ruang kerjanya. Ratih melangkah masuk, memegang folder lusuh yang berisi salinan cetak lirik Senja di Jakarta. Di sekeliling meja panjang dari marmer hitam, duduk 3 produser eksekutif yang ia kenal hanya sebatas nama di daftar gaji. Wajah-wajah yang tampak sangat bosan dan berjarak. Mereka menatapnya sejenak, lalu kembali terpaku pada layar laptop mereka. Ratih berdiri, menunggu, mencoba mengatur detak jantungnya yang berkejaran. Ia mengira ini adalah sesi revisi, bukan gladi bersih untuk eksekusi. Keheningan dingin itu tiba-tiba terpecah oleh desibel yang tinggi dan tidak perlu. Pintu ganda di ujung ruangan terbuka dengan sentakan. Bagas Pramono masuk, mengenakan jas mahal yang dipotong sempurna dan senyum lebar yang tidak menjangkau matanya. Tangan kanannya terangkat, menggesekkan tali jam emas barunya yang berkilauan di permukaan meja marmer sebelum ia duduk di kursi kepala. Gesekan logam mewah itu terdengar seperti lonceng gereja di ruangan yang hening. "Maaf, terlambat sedikit, ada panggilan telepon yang mendesak dari Zurich." Bagas berkata, suaranya licin dan penuh kepuasan diri. Ia tidak melihat Ratih, melainkan mengarahkan pandangannya pada jam tangan di pergelangannya. Dentingan halus rotor jam itu menandakan pergerakan mekanis yang presisi, mendominasi frekuensi suara di ruangan itu. 1,5 miliar, kurang lebih harga yang pantas untuk sebuah karya seni, bukan? Salah satu produser tertawa kecil dan dipaksakan. Ratih hanya berdiri. Ia memeluk folder itu erat-erat, merasa dirinya seharga kurang dari perhiasan di lengan Bagas. Bagas akhirnya mengalihkan perhatiannya. Tatapannya menyapu Ratih dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi yang menilai. Ia mengambil berkas lirik Ratih yang sudah dicetak tebal oleh asistennya. "Baiklah, Nona Ratih. Senja di Jakarta. Aku sudah membaca ini. Aku bahkan memaksakan diriku membacanya sampai selesai. 2 kali," kata Bagas. Nadanya berubah profesional dan sangat dingin. "Sebelum aku memberikan ulasan, aku akan jujur. Kita tidak menjual puisi di sini. Kita menjual hits. Kita menjual engagement. Kita menjual sesuatu yang bisa didengarkan oleh para Gen Z di mobil listrik mereka sambil terjebak macet. Bukan ratapan tentang matahari yang tenggelam di atas gedung pencakar langit." Ratih merasa tenggorokannya tercekat. "Pak, saya mencoba memasukkan elemen naratif tentang bagaimana." "Elemen naratif? Ini bukan untuk buku fiksi, Ratih. Ini musik pop. Kami butuh cinta di tangan Tuhan. Atau malam ini pesta kita. Kami tidak butuh keindahan yang kamu sebut melankolis estetik. Itu sampah." Jantung Ratih terasa mencelos. Kata-kata itu diucapkan di depan 3 orang yang hanya diam, tidak berani membela. "Lihat baris ini." Bagas menunjuk dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin. Lampu neon bercerita tentang janji yang terlupakan. Janji apa? Terlupakan oleh siapa? Terlalu rumit, tidak bisa dicap, tidak bisa dijual. Itu hanya akan menghasilkan lagu-lagu yang diputar saat toko kopi tutup. Kita bukan label kopi. Ratih memberanikan diri. "Tapi jika kita terus-menerus memproduksi yang seragam, bukankah pasar akan bosan? Saya pikir orisinalitas adalah investasi jangka panjang." Bagas tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu kasar dan dibuat-buat, menarik perhatian beberapa karyawan yang lewat di luar. "Orisinalitas? Investasi? Ratih, investasi terbesarku saat ini adalah jam tangan ini, yang nilainya naik 10% setiap tahun tanpa perlu bergumul dengan drama-drama seniman idealis. Musik adalah bisnis, dan bisnismu saat ini sayangnya gagal." Bagas bersandar. "Jika kita memproduksi lirik sejenis ini, kita akan merusak katalog yang sudah kita bangun dengan susah payah." Bagas meraih lembar lirik itu, mengacungkannya tinggi-tinggi. Ratih menatap karya yang ia buat selama 30 jam lembur, karya yang seharusnya membayar masa depan adiknya. "Karena kualitas lirik ini berada di bawah standar Majestic Music, jauh di bawah, aku harus tambahkan. Kami harus mengambil langkah korektif." Bagas menatap langsung ke mata Ratih, tanpa belas kasihan. "Kami akan memotong honor kontrakmu sebesar 50% sebagai denda kualitas. Sisanya akan tetap kita bayarkan, tapi anggaplah ini pelajaran mahal tentang apa yang pasar inginkan, bukan apa yang hati kecilmu inginkan." Ratih merasakan seluruh darahnya turun ke kaki.
50%. Jumlah itu tidak akan cukup, bahkan untuk uang muka semester Dian pun tidak. Notifikasi di ponselnya tiba-tiba bergetar. Sekali lagi peringatan dari pihak kampus, dengan nada bip yang tajam dan menuntut. Ia harus segar membayar. "Pak, tolong, saya butuh jumlah penuh. Ini untuk biaya pendidikan adik saya. Saya janji, saya bisa merevisi. Saya bisa." "Waktu kita terlalu berharga untuk mendengarkan janji yang tidak bisa kamu penuhi, Ratih," potong Bagas. Suaranya kini kembali tenang, namun mengandung ancaman mutlak. Ia kemudian melakukan hal yang paling menyakitkan. Ia meremas kertas lirik Ratih, dan dengan suara robekan yang sangat keras dan brutal, ia mengoyak-ngoyak lirik "Senja di Jakarta" menjadi potongan-potongan kecil. Suara kertas yang terkoyak itu memecah keheningan, menggemakan kegagalan Ratih. Itu adalah suara kekuasaan yang merobek idealisme menjadi serpihan. Potongan-potongan kertas itu Bagas biarkan jatuh ke lantai marmer di dekat kakinya. "Ambil sisanya, lupakan ini, dan cobalah lagi nanti. Jika ada nanti." Bagas menutup rapat itu, kembali sibuk melihat jam tangannya, seolah Ratih sudah tidak ada di sana. Asistenku akan siapkan slip pembayarannya sekarang juga. Anda bisa ambil di Departemen Keuangan. Ratih berdiri terpaku, menatap serpihan liriknya di lantai, merasa lumpuh. Ia baru saja dirobek, dihancurkan, dan dibayar setengah harga. Ia tidak berani protes lagi. Bagas sudah menang. Dengan langkah gontai, Ratih meninggalkan ruang rapat. Pikirannya dipenuhi angka-angka yang hilang dan wajah cemas Dian. Ia menuju ke lantai bawah, tempat Departemen Keuangan yang suram berada. Ia harus menerima yang tersisa. Petugas keuangan, seorang wanita paruh baya yang terlihat lelah, menyerahkan 2 amplop tebal. Satu berisi sisa honor yang dipotong, yang sangat tipis. Yang kedua adalah slip pembayaran, bukti transfer. Saat Ratih memproses slipnya di meja kecil yang penuh tumpukan kertas, matanya menangkap sesuatu di tumpukan dokumen yang harus ia tanda tangani. Sebuah slip pembayaran lain, dengan nama komposer senior yang terkenal sangat mahal, Pak Widi. Slip itu tergeletak terbuka di samping tumpukan. Ratih melihat angka pemotongan di slipnya, 50%. Kemudian matanya terpaku pada slip Pak Widi. Terdapat kolom penalti atau adjustment yang angkanya cukup signifikan, mirip dengan persentase pemotongan yang dialaminya, tetapi untuk alasan yang dikaburkan sebagai biaya administrasi khusus proyek A1. Tangannya tanpa sadar terulur, mengambil slipnya sendiri, lalu membandingkannya dengan slip Pak Widi yang tanpa sengaja terbuka. Angka-angka itu, meskipun nominalnya berbeda, menunjukkan pola pengurangan yang aneh. Seolah-olah, Majestic Music secara sistematis memotong honor, bukan untuk denda kualitas, tetapi untuk mengalihkan dana ke pos anggaran yang tidak jelas. Ratih mengambil nafas dalam-dalam. Mungkin masalahnya bukan hanya liriknya yang dianggap sampah. Mungkin ada yang jauh lebih kotor sedang terjadi di Majestic Music. Dan kebetulan, Bagas telah meninggalkan jejak digital dan kertas yang sangat jelas. Ratih menyelipkan slip pembayaran honornya yang sudah dipotong ke dalam tas. Namun ia tidak segera pergi. Ia membiarkan pandangannya menyapu tumpukan arsip dan formulir di meja petugas keuangan, mencari celah, mencari bukti lain. Semua idealisme Ratih sudah hancur, dan sekarang ia hanya didorong oleh urgensi finansial dan kemarahan yang mendidih. Ia tidak hanya akan mencari pekerjaan lain, ia akan mencari tahu kemana hilangnya uangnya. Ratih terpaksa menerima honor yang dipotong drastis, menyadari jumlahnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan masa depan pendidikan adiknya. Namun saat berada di Departemen Keuangan, ia secara tidak sengaja melihat pola pemotongan misterius pada slip pembayaran komposer lain, menunjukkan adanya sistem pengalihan dana yang mencurigakan di Majestic Music. Kesadaran bahwa ia mungkin menjadi korban dari skema korupsi finansial, bukan sekedar penolakan artistik, mengubah keputusasaannya menjadi tekad dingin untuk mencari kebenaran. Ratih menatap layar ponsel. Notifikasi berulang dari pihak Universitas Dian mengenai tenggat waktu pembayaran kian menusuk sarafnya. Tanggal jatuh tempo semakin tipis, seolah-olah kalender di layar itu bisa mencakar kulitnya. Ia masih memegang secari kertas hasil kalkulasinya sendiri, membandingkan honor yang telah dipotong 50% dengan kebutuhan mendesak adiknya. Selisihnya mencolok, jurang yang terlalu dalam untuk dilompati hanya dengan mengandalkan sisa tabungan yang semakin mengering. Keputusasaan mendorongnya mencari jalan keluar instan. Selama 2 hari penuh, Ratih mencoba segala cara, menjadi penulis lepas di platform daring, menawarkan jasa penyalinan cepat, bahkan mencoba melamar posisi paruh waktu yang tidak memerlukan jam kerja tetap. Semua usahanya kandas, atau menawarkan upah yang hanya bernilai debu dibandingkan dengan biaya semester Dian.
Jakarta, kota yang seharusnya menjanjikan emas, kini terasa seperti labirin baja yang mencekik. Tarik napas Ratih. Kau harus mendapatkan uang itu. Bisiknya pada dirinya sendiri. Suara yang nyaris tak terdengar di antara hiruk-pikuk suara motor di luar kontrakan. Akhirnya, Ratih harus menyerah pada fakta. Ia harus mengambil honor yang tersisa di Majestic Music. Tidak ada pilihan lain. Setidaknya uang itu bisa digunakan sebagai pembayaran panjar. Ketika Ratih tiba di gedung megah Majestic Music, ia menghindari lantai ANR. Perasaan malu masih membekas sejak penghinaan publik oleh Bagas. Ia langsung menuju lantai keuangan yang berada di sektor paling belakang. Sebuah ruangan dengan pencahayaan neon yang dingin dan sepi, jauh dari kemerlap studio rekaman. Aroma kertas baru dan pendingin ruangan yang terlalu dingin menusuk hidungnya. Di sana, ia disambut oleh Bu Siska, seorang staf keuangan yang selalu tampak lelah dan tidak menunjukkan emosi apapun. Bu Siska tidak bertanya tentang pemotongan honor Ratih. Baginya, ini hanya sekedar urusan administrasi. Bu Siska menggeser selembar slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh Bagas. Silahkan tanda tangani di sini, Nona Ratih, ujar Bu Siska tanpa menatap Ratih. Nominal sudah sesuai dengan revisi yang diajukan oleh CEO. Ratih mencombongkan tubuhnya ke meja marmer. Pena di tangannya terasa berat. Ia membaca nominal akhir. Angka-angka itu terasa mengejeknya. Honor yang seharusnya membuatnya lega, kini hanya menyisakan beban. Ia membayangkan keringat, malam-malam tanpa tidur, dan kreativitas yang ia korbankan untuk lirik Senja di Jakarta. Semua itu dihargai separuhnya, disapu bersih oleh arogansi Bagas. Saat Ratih menandatangani, matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya di atas meja. Bu Siska, yang sibuk mengambil map lain di rak di belakangnya, sedikit lengah. Tepat di samping slip Ratih, tergeletak setumpuk arsip pembayaran yang baru saja dicetak. Arsip komposer senior yang mungkin honornya baru saja dicairkan. Ratih merasakan dorongan tak tertahankan. Perpaduan antara rasa penasaran yang mematikan dan kebutuhan mendesak untuk memahami mengapa Bagas begitu berani memotongnya. Ia sedikit memiringkan kepalanya, berpura-pura merapikan tasnya saat matanya menyapu baris-baris rincian dalam slip pembayaran yang terbuka itu. Itu adalah slip pembayaran Tuan Eko, seorang komposer legendaris yang karyanya selalu laris manis. Tuan Eko dibayar mahal, itu sudah jelas. Namun, Ratih melihat sesuatu yang aneh. Di bagian bawah slip, di mana rincian honor yang dipotong harusnya tertera sebagai PPh atau potongan lainnya, ada satu pos yang mencurigakan. Pos anggaran operasional tak terduga, (2, RP, XXX.XXX.XXX. Jumlahnya sangat besar, terlalu besar untuk sekadar operasional tak terduga dalam proyek yang sudah matang. Ratih menghitung cepat di kepalanya. Jumlah PAOT ini hampir setara dengan total persentase pemotongan yang Bagas umumkan secara acak untuk para penulis lirik dan komposer muda belakangan ini. Ratih ingat, Bagas menyebut honornya dipotong sebagai denda kualitas. Tapi denda kualitas seharusnya masuk ke kas perusahaan atau dipotong pajak. Mengapa uang itu ditransfer ke pos yang terdengar sangat kabur dan mudah diselewengkan seperti PAOT? Jantung Ratih mulai berdebar kencang, menyaingi bunyi notifikasi pembayaran Dian yang kembali muncul di ponselnya. Ini bukan denda, ini adalah pengalihan dana, ini adalah skema. Apa ada masalah, Nona Ratih? Tanya Bu Siska, kembali ke meja dengan mata menyelidik. Ratih segera menarik pandangannya dari dokumen itu. Tidak, Bu Siska, saya hanya memastikan nominalnya. Terima kasih, jawab Ratih, suaranya sedikit serak. Ia melipat slipnya dengan gemetar dan segera bergegas keluar. Di lorong kantor yang panjang, Ratih bersandar ke dinding, mencoba mengatur nafasnya. Kecurigaan yang samar-samar di babak 2, kini berubah menjadi hipotesis yang kuat. Bagas tidak hanya arogan, dia adalah pencuri sistematis. Dia menggunakan kritik kualitas sebagai tameng untuk memotong honor para seniman, terutama yang muda dan rentan, dan mengalihkan uang itu melalui pos anggaran fiktif yang ia kendalikan sepenuhnya. Ratih memutuskan bahwa ia tidak akan pergi begitu saja. Uang itu bukan hanya untuk dirinya, uang itu untuk masa depan Dian. Ia harus menyelidiki lebih jauh. Tetapi bagaimana? Arsip keuangan Majestic Music dijaga ketat. Ia memikirkan satu-satunya tempat ia bisa bekerja tanpa dicurigai, studio rekamannya. Studio yang ia gunakan sering kosong setelah jam 9 malam. Server ANR di sana sering terhubung ke sistem internal keuangan untuk kebutuhan proyek dan costing. Malam itu, Ratih kembali ke Majestic Music. Kali ini tidak sebagai penulis lirik, melainkan sebagai penyelinap. Ia beralasan akan menyelesaikan draft lirik baru yang diminta produser lain, padahal sebenarnya ia membawa tas laptop dengan pemindai portable mini yang ia pinjam dari seorang teman jurnalis. Studio A sepi, hanya dihiasi cahaya monitor dan deru pelan AC.
Ratih mengunci pintu dari dalam, memastikan tidak ada yang bisa menginterupsi. Suara gemerlap kunci pada keyboard komputernya terdengar keras dalam keheningan. Langkah pertamanya adalah mengakses arsip digital yang ia curigai. Dengan memanfaatkan celah kecil pada software manajemen proyek, Ratih berhasil masuk ke direktori internal yang menyimpan detail biaya operasional dan laporan pengeluaran eksekutif. Ia mulai mencari jejak PAOT. Dia menemukan bahwa pos anggaran itu sering digunakan untuk pengadaan barang-barang mewah yang mendukung citra CEO dan biaya konsultasi strategis yang nilainya sangat besar. Ratih menemukan puluhan slip pembayaran komposer lain, rata-rata penulis muda yang baru bergabung, yang semuanya mengalami pemotongan honor serupa di bawah alasan yang berbeda-beda, revisi struktur, ketidaksesuaian genre, atau denda kualitas. Semuanya dialihkan ke PAOT. Ia memotret dan memindai semua dokumen yang ia temukan. Setiap suara bip dari pemindai portabel itu terasa seperti detak jarum jam yang semakin mendekati bahaya. Ratih bekerja dengan kecepatan dan ketelitian yang luar biasa, membandingkan data dan mencari korelasi antara pemotongan honor seniman dan peningkatan pembelian mewah Bagas. Ia menemukan 2 transaksi yang sangat mencolok dalam laporan pengeluaran eksekutif di bawah pos PAOT. Sebuah transfer besar yang dicatat sebagai biaya peralatan studio khusus, dan yang kedua sebagai hadiah kemitraan strategis. Ratih yakin salah satu di antaranya pasti terkait dengan jam emas Bagas yang begitu dibanggakannya. Ia mencari rincian lebih lanjut tentang peralatan studio khusus itu. Ratih membuka folder laporan vendor. Di sana, ia menemukan faktur pembelian dari sebuah toko perhiasan mewah di kawasan Tamrin, bukan toko peralatan musik. Faktur itu mencantumkan deskripsi yang jelas. Jam tangan kronometer emas putih custom, senilai 700 juta rupiah. Ratih menahan napas. Ia telah menemukan bukti konkret. Honornya yang dipotong, honor rekan-rekannya yang ditindas, semuanya berakhir di pergelangan tangan Bagas. Ia merasa jijik bercampur amarah yang membara. Saat Ratih hampir selesai memindai semua dokumen penting itu, ia menemukan daftar kontak yang tersembunyi di dalam folder arsip proyek lama, proyek fiktif yang baru-baru ini dikosongkan. Proyek ini ternyata juga menggunakan alokasi dana dari PAOT. Di antara daftar nama kontak proyek fiktif itu, Ratih melihat satu nama yang diberi label, Manajer Keuangan Senior, Hadi Wibowo. Ratih menatap nama itu lama. Kenapa nama mantan akuntan senior yang pensiun tiba-tiba muncul di arsip proyek fiktif terbaru yang didanai dari dana gelap? Ratih menyadari bahwa Bagas pasti membutuhkan jasa Pak Hadi untuk membuat skema keuangan ini tampak legal. Atau lebih mungkin, Pak Hadi tahu bagaimana sistem ini bekerja sebelum dia pensiun mendadak. Jika ada orang yang bisa mengkonfirmasi kecurigaan Ratih dan memberinya petunjuk lebih dalam, itu adalah Pak Hadi. Nama itu terasa seperti kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama ini disembunyikan Bagas. Ratih menyimpan nama dan alamat kontak Pak Hadi. Ia harus segera menghubunginya. Ratih mengemasi peralatan pemindainya dengan cepat. Hatinya berdebar tak karuan. Ia telah mendapatkan cukup bukti untuk menghancurkan Bagas. Ia hanya perlu satu saksi atau satu konfirmasi ahli. 2 kalimat rekap. Tertekan oleh kebutuhan dana sekolah adiknya dan frustrasi oleh pemotongan honornya, Ratih kembali ke kantor Majestic Music dan secara tidak sengaja menemukan pola pengalihan dana di slip pembayaran komposer senior, menyadari bahwa pemotongan honornya adalah skema penipuan sistematis yang dikenal sebagai pos anggaran operasional tak terduga. Ratih menyelinap kembali ke kantor pada malam hari untuk memindai dokumen keuangan, menemukan faktur jam tangan emas Bagas yang dibeli menggunakan dana PAOT, dan menemukan nama mantan akuntan senior yang mungkin tahu cara kerja skema tersebut. 1 kalimat cliffhanger. Apakah Pak Hadi akan bersedia mempertaruhkan keselamatannya sendiri untuk mengungkap praktik korupsi finansial Bagas yang sudah mengakar di Majestic Music? Bibir Ratih terasa kering, seolah udara Jakarta yang panas telah menyedot seluruh kelembaban tubuhnya. Amplop coklat tebal itu terasa berat di tangannya, bukan karena isinya, melainkan karena konsekuensi dari apa yang ia pegang. Ia duduk di sudut terjauh kedai kopi Karsa, sebuah tempat yang jauh dari pusat kota, berharap Bagas Pramono dan tentakelnya tidak mencapai tempat sederhana ini. Di hadapannya, Pak Hadi menyesap kopinya dengan mata yang terus-menerus memindai pintu masuk. Ia tampak jauh lebih tua daripada saat Ratih terakhir kali melihatnya di Majestic Music setahun lalu. Wajahnya keriput bukan hanya oleh usia, tetapi oleh kelelahan dan mungkin ketakutan yang mendalam.
Saya pensiun untuk menjauhi semua ini, Ratih. Desah Pak Hadi. Suaranya nyaris hilang ditelan denting sendok. Kau tahu betapa kuatnya Bagas. Dia tidak hanya menguasai musik, dia menguasai koneksi. Jika dia mencium baunya, bahkan napas terakhirku bisa dia cabut. Saya mengerti, Pak. Dan saya tidak akan melibatkan Bapak kalau tidak kepepet. Ratih berbisik balik, mendorong amplop itu perlahan di atas meja marmer dingin. Ini bukan hanya soal honor saya. Ini soal adik saya, Dian. Biaya kuliahnya tidak bisa ditunda. Uang yang dipotong itu adalah hidupnya. Ratih membuka amplop itu, mengeluarkan 3 lembar dokumen yang telah ia salin dengan hati-hati. 2 adalah slip honornya yang dipotong 50% dengan alasan penyesuaian kualitas lirik. Satu lagi adalah arsip anggaran internal komposer senior yang ia temukan secara tidak sengaja. Lihat di sini, Pak Hadi. Ratih menunjuk ke bagian bawah. Honor saya yang dipotong, totalnya 30 juta. Jumlah yang sama persis muncul sebagai tambahan mendadak di pos anggaran ini. Proyek pengembangan aset tetap kategori Alpha Z. Pak Hadi hanya melihat sekilas, tapi pandangannya membeku. Ia tidak perlu membaca detailnya. Angka itu, kategori itu, sudah tertanam di ingatannya. Alpha Z. Pak Hadi mengulang. Nada suaranya berubah datar, penuh kepahitan. Saya kira dia sudah menghentikan penggunaan kode itu. Saya salah. Ratih mendesak. Apa itu, Pak? Apakah itu proyek nyata? Pak Hadi menggeser tubuhnya ke belakang, membuat kursi kayu di bawahnya berderit. Ketakutan kini berganti dengan rasa lelah. Ia melihat keluar jendela, menatap lalu lintas yang padat, seolah Bagas sedang mengendarai salah satu mobil mahal itu. Alpha Z adalah pos penampungan. Dibuat sekitar 5 tahun lalu. Awalnya memang untuk aset tetap, membeli peralatan studio baru, komputer, hal-hal teknis. Jelas Pak Hadi, suaranya semakin rendah. Tapi Bagas, dia pintar memanipulasi. Dia sadar, memotong honor komposer muda adalah cara yang sangat mudah untuk mendapatkan uang tunai cepat. Mereka miskin, mereka butuh uang, dan mereka takut melawan. Jadi uang hasil pemotongan itu tidak pernah masuk ke kas perusahaan lagi. Secara pembukuan iya. Uang itu dialihkan untuk menutupi kebutuhan mendesak proyek Alpha Z. Tapi di balik itu, Bagas membuat sistem yang sangat rapi. Uang itu dikeluarkan dari Majestic, tapi tidak masuk ke vendor aset. Uang itu masuk ke rekening perantara. Pak Hadi kini mencondongkan tubuhnya, berbisik keras. Itu namanya markup yang dilakukan dengan darah seniman muda. Jantung Ratih berdebar kencang. Ini bukan lagi sekedar pemotongan honor, ini adalah penipuan terorganisir. Bapak tahu kemana uang itu dialihkan? Tanya Ratih, menahan napas. Pak Hadi mengangguk pahit. Ada puluhan perusahaan cangkang yang digunakan Bagas, tapi yang paling sering ia pakai untuk menghilangkan jejak dana dari Alpha Z adalah Gema Sentosa Mandiri. Secara resmi, Gema Sentosa adalah perusahaan event organizer yang sering bekerja sama dengan Majestic. Tapi faktanya, itu adalah kantong pribadinya. Ratih mengeluarkan buku catatannya, menuliskan nama itu, Gema Sentosa Mandiri. Jika Bapak tahu ini, mengapa Bapak tidak pernah melapor, melawan? Sela Pak Hadi, nada mencebir muncul di suaranya. Kau pikir aku tidak mencoba, Ratih? Aku mencoba 3 tahun lalu. Aku mengancam akan membongkar. Bagas hanya tersenyum. Dia tunjukkan kepadaku salinan pembayaran asuransi kesehatan anakku, detil biaya sekolah cucuku. Dia bilang, Pak Hadi, pensiunlah dengan tenang. Jangan sampai cucumu kehilangan beasiswa. Aku mundur, Ratih. Aku punya keluarga untuk dilindungi. Ketulusan dalam ketakutan Pak Hadi membuat Ratih terdiam. Ia melihat betapa Bagas tidak hanya menguasai finansial, tetapi juga intimidasi pribadi. Jadi, bagaimana saya bisa membuktikan ini? Ratih bertanya, merangkum semua emosinya menjadi satu permintaan yang tajam dan logis. Bagaimana saya menghubungkan proyek Alpha Z, Gema Sentosa Mandiri, dan jam emasnya itu? Pak Hadi meneguk sisa kopinya. Ia menghela napas panjang, sebuah napas lega yang bercampur rasa bersalah, karena akhirnya ia bisa membagi beban ini. Bagian tersulit adalah menghubungkannya secara pribadi. Bagas tidak akan pernah membeli jam tangan mahal itu atau mobil mewahnya langsung dari rekening Majestic. Dia selalu memutar dana. Uang dari Alpha Z ke Gema Sentosa, lalu Gema Sentosa yang membayar dealer jam atau properti.
Kau harus menemukan transfer dari Gema Sentosa yang cocok dengan waktu pembelian barang mewahnya. Tapi saya tidak punya akses ke rekening Gema Sentosa. Tentu saja tidak, tapi aku punya petunjuk lain, kata Pak Hadi, matanya kembali waspada. Aku menjaga diriku. 3 tahun lalu, saat aku memutuskan untuk pensiun, aku membuat backup sistem keuangan internal lama kami, sebelum Bagas merombak total sistem pengarsipan. Aku hanya menyimpan data-data penting yang mencakup proyek Alfazet dan catatan transaksi awal Gema Sentosa saat dia baru mendirikannya. Di mana backup itu? Ratih mendesak. Di Majestic, bisik Pak Hadi. Aku tahu aku akan ketahuan jika membawanya pulang. Jadi aku menyembunyikannya di tempat yang takkan pernah terpikirkan oleh siapapun. Di gudang arsip lama, di belakang tumpukan pita rekaman master album debut band rock yang Bagas benci karena dianggap tidak komersial. Album itu sudah jadi sampah di matanya. Ratih mengingat gudang pengap di lantai dasar, tempat Bagas menyimpan semua benda yang dianggapnya gagal atau tidak berharga. Itu berbentuk flash drive, sambung Pak Hadi. Warnanya merah marun. Aku memasukkannya ke dalam wadah kaset mini DAT kosong, kaset yang sudah usang dan pasti tidak akan disentuh siapapun, kecuali dia memutuskan untuk bersih-bersih besar-besaran, yang kurasa tidak mungkin. Saya harus masuk ke sana. Ratih merasa gugup. Meskipun ia masih memiliki kartu akses, gudang arsip adalah area terlarang dan dipantau. Ya, itu satu-satunya jalan. Di dalamnya ada detail transaksi yang akan membongkar struktur Gema Sentosa dan menghubungkan pemotongan honor kalian semua ke setiap kemewahan yang dia pamerkan, termasuk dentingan jam emas sialannya itu. Pak Hadi lalu menarik keluar secari kertas kecil yang sudah lecek dari dompetnya. Di sana terdapat beberapa angka dan huruf yang ditulis dengan tergesa-gesa. Ini adalah kode enkripsi untuk membuka berkas-berkas di flash drive itu. Jangan pernah menuliskannya di ponselmu atau mengirimkannya. Hafalkan, perintah Pak Hadi dengan nada tegas. Ratih meraih kertas itu, merasakan beban tanggung jawab baru yang lebih besar. Ia kini bukan hanya mencari keadilan untuk dirinya, tetapi juga untuk Pak Hadi dan semua seniman muda lain yang telah diperas Bagas di bawah kode Alfazet. Terima kasih Pak Hadi, kata Ratih, suaranya serak. Jangan berterima kasih sebelum kau berhasil. Dan ingat Ratih, Bagas tidak hanya mencuri uangmu, dia mencuri idealismu. Jika kau bisa mendapatkan flash drive itu, kau tidak hanya mendapatkan bukti finansial, kau mendapatkan kesempatan untuk membebaskan dirimu dari ketakutan ini. Pak Hadi berdiri. Sebelum pergi, ia memegang bahu Ratih dengan cepat. Hati-hati nak, Bagas punya mata di mana-mana. Dan dia tidak pernah membiarkan orang lain menang. Bahkan jika dia harus menghancurkan dirinya sendiri untuk memastikan itu. Ratih mengangguk, melihat Pak Hadi bergegas pergi, menghilang ke kerumunan seperti bayangan yang baru saja selesai mengakui dosa lama. Ia segera menyimpan kertas kode itu, menghafal setiap digitnya, dan memasukkan kembali amplop coklat itu ke dalam tasnya. Kini ia punya target, gudang arsip di Majestic Music. Ia harus kembali ke sarang singa, tempat di mana arogansi berkuasa dan musik hanyalah angka. Mengambil flash drive itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang Dian. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa pemotongan honornya bukan karena liriknya sampah, tetapi karena kerakusan Bagas yang tidak terbatas. Ratih meninggalkan kedai kopi. Matahari sudah mulai condong ke barat, menambah urgensi pada langkah kakinya. Ia harus merencanakan pengintaian yang sempurna. Gudang arsip itu dijaga, tetapi mungkin ia bisa memanfaatkan jam sepi ketika tim produser sedang makan malam atau Bagas sedang berpesta. Ia harus memanfaatkan setiap detik sisa aksesnya ke gedung itu. Malam itu, Ratih mengirim pesan kepada Bagas, menyatakan ia akan datang ke studio besok pagi untuk menyelesaikan beberapa urusan administrasi terkait sisa pembayaran yang tersangkut agar Bagas merasa tenang dan tidak curiga. Ia tahu ini beresiko, tetapi kepura-puraan adalah perisai terbaiknya saat ini. Ia akan beraksi malam ini juga. Dengan jantung berdetak seperti drum yang cepat, Ratih kembali ke area Majestic Music, kali ini membawa tas yang tampak biasa, tetapi di dalamnya tersimpan harapan terakhirnya, dan sebuah rencana beresiko untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi di balik dentingan jam emas. Ia mengamati pintu belakang gedung, tempat para petugas kebersihan dan teknisi sering keluar masuk di larut malam. Ia harus menemukan celah waktu 5 menit atau bahkan kurang untuk menyelinap ke gudang arsip di basement yang bau apak dan minim penerangan.
Ratih telah mendapatkan pengakuan dari Pak Hadi, mantan akuntan senior, bahwa CEO Bagas Pramono menjalankan praktik penipuan sistematis dengan memotong honor seniman melalui pos fiktif Alpha Z dan mengalihkan dana ke perusahaan cangkang bernama Gema Sentosa Mandiri. Untuk mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, Ratih harus kembali ke Majestic Music untuk mengambil flash drive tersembunyi yang berisi backup arsip transaksi lama yang disimpan Pak Hadi di gudang arsip lama. Ratih kini berada di gerbang Majestic Music di tengah malam, siap menyusup ke gudang arsip yang dijaga ketat untuk mengambil flash drive berisi bukti yang dapat menghubungkan pemotongan honornya langsung ke pembelian jam tangan emas mewah Bagas. Realitas membeku ketika Ratih menyadari bahwa Bagas bukan hanya seorang pemotong honor yang kejam, tetapi juga seorang pencuri yang tega merobek lirik di hadapannya, hanya untuk memproduksinya kembali di balik punggungnya. Lirik itu, yang kini sukses dibawakan oleh penyanyi baru Majestic Music, memiliki alunan melodi dasar yang sama persis dengan yang ia demonstrasikan singkat. Ditambah perubahan kecil pada diksi, hampir 80% adalah senja di Jakarta miliknya. Kemarahannya yang sebelumnya tertahan oleh keputusasaan finansial, kini membakar semua rasa takut. Ratih keluar dari gedung pencakar langit Majestic Music dengan langkah yang tegas, bukan lagi langkah kaki penulis lirik yang terdesak. Dalam genggamannya, mak coklat itu terasa jauh lebih berat, bukan karena bobot kertasnya, melainkan karena bobot kebenaran ganda yang diusungnya, korupsi finansial yang didukung bukti transfer fiktif dari Pak Hadi, dan bukti audiovisual pencurian hak cipta. Ia tahu, melaporkan ke polisi atau mengajukan tuntutan hukum hak cipta akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang jelas tidak akan menyelesaikan urgensi biaya semester Dian yang harus dibayar lunas dalam 48 jam. Bagas akan menang karena waktu berpihak pada kekuasaan dan modalnya. Strategi harus diubah. Ini bukan lagi tentang mencari keadilan di mata hukum negara, ini tentang mencari keadilan di mata publik dan komunitas seni. Ratih menarik napas panjang, bau polusi Jakarta Pusat tak lagi mengganggunya. Ia membuka ponselnya, mengabaikan notifikasi dari Dian yang menanyakan perkembangan pembayaran sekolah, dan mencari kontak yang selama ini hanya ia kenal namanya, Jaka Sanyoto, seorang jurnalis investigasi musik independen yang dikenal tajam dalam menguliti skandal label besar. Jaka, saya Ratih. Saya penulis lirik di Majestic. Saya punya cerita yang tidak hanya akan menjatuhkan CEO Anda, tapi juga mengguncang industri ini. Suara Ratih terdengar dingin dan stabil. Jaka, yang terbiasa menerima keluhan seniman tertekan, awalnya skeptis. Semua orang punya keluhan tentang Bagas, Ratih. Apa yang Anda miliki yang berbeda? Ratih tidak basa-basi. Ia menjelaskan singkat. Saya punya slip gaji yang dipotong ilegal, jejak transfer ke rekening fiktif atas nama perusahaan yang membeli jam tangan mewahnya, ya, jam emas yang selalu dia pamerkan itu. Dan yang paling penting, saya punya bukti bahwa Bagas merobek lirik saya, menyebutnya sampah, lalu memproduksi lirik itu sendiri di bawah nama komposer hantu. Terdengar keheningan di ujung sana. Dentingan jam emas Bagas terbayang di pikiran Jaka. Kirimkan semua yang Anda punya. Rekaman suara, dokumen, apapun. Saya tidak butuh drama, saya butuh bukti keras. Ratih segera mengirimkan ringkasan bukti digitalnya. Dalam 2 jam berikutnya, ia tidak hanya menghubungi Jaka. Ia juga menghubungi komunitas seniman independen, kelompok advokasi hak cipta yang sering menyuarakan eksploitasi di media sosial. Mereka adalah bom waktu yang sempurna untuk reputasi Bagas. Jaka akan menyerang dari sisi profesional dan investigatif, sementara komunitas akan menyerang dari sisi moral dan sosial. Malam itu, Bagas duduk di ruang kerjanya, menyambut kopi espresso mahal, dan mendengarkan laporan terbaru tentang kesuksesan lagu baru Senja yang Terjaga, versi curian dari lirik Ratih. Ia tersenyum puas. Rasa nyeri kecil di hatinya karena telah melakukan kejahatan ganda, tertutup oleh dengungan angka penjualan digital yang tinggi. Ia melirik jam emasnya yang memantulkan cahaya lampu meja. Kekuasaan memang terasa manis. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu bukan panggilan kantor biasa, melainkan panggilan darurat dari Kepala Humas Majestic Music, Tuan Wawan. Pak Bagas, gawat, ada 2 email anonim masuk bersamaan, satu dari komunitas karya seni, satu lagi dari Jaka Sanyoto. Mereka punya bukti, Pak, bukti pembayaran fiktif Anda dan mereka menuduh kita mencuri lirik Senja yang Terjaga dari Ratih. Suara Wawan nyaris pecah. Bagas terlonjak dari kursinya. Ia merasa dingin menjalar ke tengkuknya. Bagaimana mungkin? Ia sudah memastikan semua dokumen Ratih dihancurkan, termasuk salinan liriknya. Ia yakin Ratih tidak punya akses ke sistem akuntansi. Tenang,
Ratih hanya seorang penulis lirik miskin yang terdesak. Dia tidak punya koneksi. Dia hanya menggertak. Mereka adalah bom waktu yang sempurna untuk reputasi Bagas. Jaka akan menyerang dari sisi profesional dan investigatif, sementara komunitas akan menyerang dari sisi moral dan sosial. Malam itu, Bagas duduk di ruang kerjanya, menyambut kopi espresso mahal dan mendengarkan laporan terbaru tentang kesuksesan lagu baru Senja yang Terjaga, versi curian dari lirik Ratih. Ia tersenyum puas. Rasa nyeri kecil di hatinya karena telah melakukan kejahatan ganda tertutup oleh dengungan angka penjualan digital yang tinggi. Ia melirik jam emasnya yang memantulkan cahaya lampu meja. Kekuasaan memang terasa manis. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu bukan panggilan kantor biasa, melainkan panggilan darurat dari Kepala Humas Majestic Music, Tuan Wawan. Pak Bagas, gawat, ada 2 email anonim masuk bersamaan. Satu dari komunitas karya seni, satu lagi dari Jaka Sanyoto. Mereka punya bukti, Pak. Bukti pembayaran fiktif Anda, dan mereka menuduh kita mencuri lirik Senja yang Terjaga dari Ratih. Suara Wawan nyaris pecah. Bagas terlonjak dari kursinya. Ia merasa dingin menjalar ke tengkuknya. Bagaimana mungkin? Ia sudah memastikan semua dokumen Ratih dihancurkan, termasuk salinan liriknya. Ia yakin Ratih tidak punya akses ke sistem akuntansi. Tenang, Ratih hanya seorang penulis lirik miskin yang terdesak. Dia tidak punya koneksi. Dia hanya menggertak. Bagas berusaha menguasai diri, tetapi gesekan jam emas di pergelangan tangannya terdengar tidak seimbang, agak panik. Tidak, Pak. Jaka telah melampirkan screenshot slip pembayaran fiktif yang sangat rinci, lengkap dengan perbandingan honor Ratih yang dipotong dan salinan arsip lirik asli Ratih yang sama persis dengan yang Bapak robek dulu. Mereka mengancam akan merilisnya jam 10 pagi besok, bertepatan dengan konferensi pers rilis album baru kita. Mereka bahkan sudah menyiapkan grafis perbandingan lirik yang dicuri, Pak. Wawan menyahut, keputusasaan terdengar jelas di mikrofon. Bagas tahu, dia berada di ujung tanduk. Skandal keuangan bisa ia tangani dengan pengacara mahal. Dia bisa menyalahkan akuntan yang sudah pensiun. Tapi pencurian ide kreatif, itu adalah racun maut bagi label musik. Itu akan membuat semua artis di bawah naungannya mempertanyakan integritasnya. Seluruh komunitas seniman akan memboikot Majestic Music. Jam emas yang ia banggakan seketika terasa seperti belenggu yang memalukan. Ia segera menelepon Ratih. Kali ini, nadanya bukan lagi arogan, melainkan dingin dan penuh ancaman yang disamarkan. Ratih, kenapa kamu harus bermain kotor? Kita bisa bicara baik-baik soal kompensasi. Jangan libatkan media sampah itu. Ratih mengangkat telepon itu, duduk di kursi rotan yang reyot di rumah kontrakannya. Ia sedang mendengarkan rekaman suara Bagas saat merobek liriknya. Suara robekan yang kini menjadi senjata terkuatnya. Bagas berusaha menguasai diri, tetapi gesekan jam emas di pergelangan tangannya terdengar tidak seimbang. Agak panik. Tidak, Pak. Jaka telah melampirkan screenshot slip pembayaran fiktif yang sangat rinci, lengkap dengan perbandingan honor Ratih yang dipotong dan salinan arsip lirik asli Ratih yang sama persis dengan yang Bapak robek dulu. Mereka mengancam akan merilisnya jam 10 pagi besok, bertepatan dengan konferensi pers rilis album baru kita. Mereka bahkan sudah menyiapkan grafis perbandingan lirik yang dicuri, Pak. Wawan menyahut. Keputusasaan terdengar jelas di mikrofon. Bagas tahu, dia berada di ujung tanduk. Skandal keuangan bisa ia tangani dengan pengacara mahal. Dia bisa menyalahkan akuntan yang sudah pensiun. Tapi pencurian ide kreatif, itu adalah racun maut bagi label musik. Itu akan membuat semua artis di bawah naungannya mempertanyakan integritasnya. Seluruh komunitas seniman akan memboikot Majestic Music. Jam emas yang ia banggakan seketika terasa seperti belenggu yang memalukan. Ia segera menelpon Ratih. Kali ini, nadanya bukan lagi arogan, melainkan dingin dan penuh ancaman yang disamarkan. Ratih, kenapa kamu harus bermain kotor? Kita bisa bicara baik-baik soal kompensasi. Jangan libatkan media sampah itu. Ratih mengangkat telepon itu. Duduk di kursi rotan yang reyot di rumah kontrakannya. Ia sedang mendengarkan rekaman suara Bagas saat merobek liriknya. Suara robekan yang kini menjadi senjata terkuatnya. Bicara baik-baik? Baik, Bagas. Saya butuh biaya sekolah adik saya lunas besok pagi. Dan saya tidak hanya bicara soal honor yang kamu potong. Kamu mencuri karya seni saya, kamu merobeknya di depan mata saya. Hanya untuk menjadikannya properti pribadimu. Itu pengkhianatan ganda. Berapa? Sebutkan angkanya. Bagas mendesis. Angkanya tidak cukup hanya untuk menutupi biaya Dian. Jawab Ratih tenang.
Saya menuntut pengembalian penuh honor saya yang kamu potong. Semua pemotongan yang kamu lakukan selama 3 bulan terakhir. Plus, kompensasi sebesar 500% dari total pendapatan yang telah dihasilkan oleh lagu Curian Senja yang terjaga sampai saat ini. Dan kamu harus menandatangani pernyataan di atas materai bahwa semua tuntutan hukum hak cipta ke depan batal demi hukum. Terdengar napas Bagas yang berat melalui telepon. Gila, itu ratusan juta. Kamu pikir siapa dirimu, Ratih? Saya bisa. Terserah kamu mau mengancam apa, Bagas. Potong Ratih cepat. Jaka sudah siap rilis. Komunitas sudah siap dengan hashtag pencuri lilik. Saya beri kamu waktu sampai jam 9 pagi besok. Setelah itu, tidak ada negosiasi. Semuanya akan jadi domain publik, dan saya pastikan jam emas kamu akan terlihat seperti rantai penjara di setiap foto artikel yang beredar. Bagas terdiam. Ia melihat ke jam tangannya. Ia menghitung cepat. Jika berita ini meledak, kerugian reputasinya akan mencapai miliaran. Dan ia mungkin akan kehilangan semua kontrak besarnya. Bicara baik-baik. Baik, Bagas. Saya butuh biaya sekolah adik saya lunas besok pagi. Dan saya tidak hanya bicara soal honor yang kamu potong. Kamu mencuri karya seni saya, kamu merobeknya di depan mata saya, hanya untuk menjadikannya properti pribadimu. Itu pengkhianatan ganda. Berapa? Sebutkan angkanya. Bagas mendesis. Angkanya tidak cukup hanya untuk menutupi biaya Dian. Jawab Ratih tenang. Saya menuntut pengembalian penuh honor saya yang kamu potong. Semua pemotongan yang kamu lakukan selama 3 bulan terakhir, plus kompensasi sebesar 500% dari total pendapatan yang telah dihasilkan oleh lagu Curian Senja yang terjaga sampai saat ini. Dan kamu harus menandatangani pernyataan di atas materai bahwa semua tuntutan hukum hak cipta ke depan batal demi hukum. Terdengar napas Bagas yang berat melalui telepon. Gila, itu ratusan juta. Kamu pikir siapa dirimu, Ratih? Saya bisa. Terserah kamu mau mengancam apa, Bagas. Potong Ratih cepat. Jaka sudah siap rilis. Komunitas sudah siap dengan hashtag pencuri lilik. Saya beri kamu waktu sampai jam 9 pagi besok. Setelah itu, tidak ada negosiasi. Semuanya akan jadi domain publik. Dan saya pastikan jam emas kamu akan terlihat seperti rantai penjara di setiap foto artikel yang beredar. Bagas terdiam. Ia melihat ke jam tangannya. Ia menghitung cepat. Jika berita ini meledak, kerugian reputasinya akan mencapai miliaran. Dan ia mungkin akan kehilangan semua kontrak besarnya. Ratih telah menemukan titik kelemahannya. Bukan hukum, tapi citra dan arogansinya. Baik, datanglah ke kantor jam 8 pagi besok. Sendirian. Kita akan menandatangani perjanjian. Suara Bagas terdengar kalah, tetapi masih dipaksakan berwibawa. Tidak perlu ke kantor, Bagas. Kirim pengacara kamu ke kedai kopi di seberang Majestic jam 8. Siapkan draft perjanjian yang mencantumkan detail kompensasi dan segera lakukan transfer tunai ke rekening Dian saat perjanjian ditandatangani. Saya tidak akan masuk ke kandang macanmu lagi. Tuntut Ratih, menutup telepon sebelum Bagas sempat membantah. Pagi harinya, suasana di Majestic Music sangat tegang. Para karyawan berbisik-bisik. Di kedai kopi yang ramai, Ratih duduk dengan map coklatnya. Sementara di hadapannya duduk seorang pengacara berkemeja mahal yang terlihat cemas dan seorang manajer keuangan. Jam 8.00 tepat, pengacara itu menyerahkan dokumen perjanjian yang tebal. Ratih membaca setiap klausa dengan cermat. Kompensasi itu besar, melampaui impian terliarnya, tetapi setimpal dengan kerusakan moral dan finansial yang ditimbulkan Bagas. Transfer uang sekolah dulu, sekarang. Perintah Ratih, tanpa melepaskan pandangan dari dokumen. Manajer keuangan itu, di bawah pengawasan ketat, mengeluarkan ponselnya dan melakukan transfer prioritas. Ratih menunggu, detak jantungnya seirama dengan notifikasi ponselnya yang berbunyi. Ratih telah menemukan titik kelemahannya. Bukan hukum, tapi citra dan arogansinya. Baik, datanglah ke kantor jam 8 pagi besok. Sendirian. Kita akan menandatangani perjanjian. Suara Bagas terdengar kalah, tetapi masih dipaksakan berwibawa. Tidak perlu ke kantor, Bagas. Kirim pengacara kamu ke kedai kopi di seberang Majestic jam 8. Siapkan draft perjanjian yang mencantumkan detail kompensasi dan segera lakukan transfer tunai ke rekening Dian saat perjanjian ditandatangani. Saya tidak akan masuk ke kandang macanmu lagi. Tuntut Ratih, menutup telepon sebelum Bagas sempat membantah. Pagi harinya, suasana di Majestic Music sangat tegang. Para karyawan berbisik-bisik. Di kedai kopi yang ramai, Ratih duduk dengan map coklatnya. Sementara di hadapannya,
duduk seorang pengacara berkemeja mahal yang terlihat cemas dan seorang manajer keuangan. Jam 8.00 tepat, pengacara itu menyerahkan dokumen perjanjian yang tebal. Ratih membaca setiap klausa dengan cermat. Kompensasi itu besar, melampaui impian terliarnya, tetapi setimpal dengan kerusakan moral dan finansial yang ditimbulkan Bagas. Transfer uang sekolah dulu. Sekarang, perintah Ratih tanpa melepaskan pandangan dari dokumen. Manajer keuangan itu, di bawah pengawasan ketat, mengeluarkan ponselnya dan melakukan transfer prioritas. Ratih menunggu, detak jantungnya seirama dengan notifikasi ponselnya yang berbunyi. Sebuah suara ping yang berbeda dan bernada kemenangan terdengar dari ponsel Ratih. Konfirmasi transfer dana masuk. Jumlah yang persis untuk melunasi biaya kuliah Dian, ditambah uang saku untuk beberapa bulan ke depan. Ratih tersenyum tipis. Sekarang, transfer sisanya. Kompensasi pencurian hak cipta. Setelah transfer kedua dikonfirmasi, barulah Ratih menurunkan senjata. Ia menandatangani perjanjian itu, memastikan bahwa Bagas telah setuju untuk mengembalikan semua honornya yang dipotong, dan memberikan kompensasi besar untuk pencurian Lilik. Sebagai imbalannya, Ratih setuju menunda publikasi bukti selama 72 jam, memberikan Bagas waktu untuk membersihkan kekacauan internalnya. Dengan ancaman bahwa penundaan itu akan batal, jika Bagas mencoba melanggar perjanjian sekecil apapun. Ratih berdiri, meninggalkan pengacara dan manajer yang tampak lega sekaligus frustrasi. Ia meninggalkan kedai kopi itu bukan sebagai penulis lirik yang dieksploitasi, melainkan sebagai seorang seniman yang baru saja mendapatkan kembali martabat dan kekuatan tawar-menawarnya. Di kantornya, Bagas melihat keluar jendela. Ia baru saja kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi yang lebih parah, ia harus hidup di bawah bayang-bayang ancaman Ratih, yang kini memegang remote kontrol reputasinya. Ia memaksakan diri untuk tersenyum saat Wawan masuk. Sudah selesai, Pak. Mereka diam untuk sementara. Tapi, apa yang akan kita lakukan dengan senja yang terjaga? Tanya Wawan. Sebuah suara ping yang berbeda dan bernada kemenangan terdengar dari ponsel Ratih. Konfirmasi transfer dana masuk, jumlah yang persis untuk melunasi biaya kuliah Dian, ditambah uang saku untuk beberapa bulan ke depan. Ratih tersenyum tipis. Sekarang, transfer sisanya, kompensasi pencurian hak cipta. Setelah transfer kedua dikonfirmasi, barulah Ratih menurunkan senjata. Ia menandatangani perjanjian itu, memastikan bahwa Bagas telah setuju untuk mengembalikan semua honornya yang dipotong dan memberikan kompensasi besar untuk pencurian lirik. Sebagai imbalannya, Ratih setuju menunda publikasi bukti selama 72 jam, memberikan Bagas waktu untuk membersihkan kekacauan internalnya dengan ancaman bahwa penundaan itu akan batal jika Bagas mencoba melanggar perjanjian sekecil apapun. Ratih berdiri, meninggalkan pengacara dan manajer yang tampak lega sekaligus frustrasi. Ia meninggalkan kedai kopi itu bukan sebagai penulis lirik yang dieksploitasi, melainkan sebagai seorang seniman yang baru saja mendapatkan kembali martabat dan kekuatan tawar-menawarnya. Di kantornya, Bagas melihat keluar jendela. Ia baru saja kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi yang lebih parah, ia harus hidup di bawah bayang-bayang ancaman Ratih, yang kini memegang remote kontrol reputasinya. Ia memaksakan diri untuk tersenyum saat Wawan masuk. Sudah selesai, Pak. Mereka diam untuk sementara. Tapi, apa yang akan kita lakukan dengan senja yang terjaga? Tanya Wawan. Bagas mengambil jam emasnya, memandang refleksi dirinya yang tampak lelah. Ia meletakkannya perlahan di meja marmer, menjauh dari pergelangan tangannya. Dentingannya kini terasa sunyi dan dingin, tak lagi sombong. Tarik lagunya dari peredaran, ganti komposer hantu itu. Dan pastikan Ratih tidak pernah terlihat di orbit Majestic Music lagi. Tapi, pastikan juga dia tidak pernah merasa perlu menghubungi media lagi. Bagas menghela napas. Kekuasaan itu rapuh, dan ia baru saja mendapatkan pelajaran termahal dalam hidupnya. Ratih tiba di bank, menyetorkan sisa kompensasi ke rekening tabungannya. Ia kemudian mengirimkan pesan kepada Dian. Lunas, selamat semester baru, Dik. Ia menutup mata, menikmati suara penghitung uang bank yang kini terdengar merdu, mengalahkan dentingan jam mewah Bagas. Ia telah menjual ketenangan Bagas demi masa depan adiknya, dan ia menang. Meski begitu, ia tahu pertarungan belum berakhir. Bagas tidak akan berubah. Suara bisikan mengenai Bagas yang tiba-tiba menarik lagu hit terbarunya mulai menyebar di komunitas musik, disertai rumor samar tentang seorang penulis lirik muda yang tiba-tiba kaya raya dan menghilang dari orbit Majestic Music. Keadilan Ratih mungkin tidak terekspos dalam berita utama, tetapi ia telah menanam benih kecurigaan yang akan terus menghantui Bagas Pramono. Bagas mengambil jam emasnya, memandang refleksi dirinya yang tampak lelah.
Ia meletakkannya perlahan di meja marmer, menjauh dari pergelangan tangannya. Dentingannya kini terasa sunyi dan dingin, tak lagi sombong. Tarik lagunya dari peredaran, ganti komposer hantu itu, dan pastikan Ratih tidak pernah terlihat di orbit Majestic Music lagi. Tapi, pastikan juga dia tidak pernah merasa perlu menghubungi media lagi. Bagas menghela napas. Kekuasaan itu rapuh, dan ia baru saja mendapatkan pelajaran termahal dalam hidupnya. Ratih tiba di bank, menyetorkan sisa kompensasi ke rekening tabungannya. Ia kemudian mengirimkan pesan kepada Dian. Lunas, selamat semester baru, Dik. Ia menutup mata, menikmati suara penghitung uang bank yang kini terdengar merdu, mengalahkan dentingan jam mewah Bagas. Ia telah menjual ketenangan Bagas demi masa depan adiknya, dan ia menang. Meski begitu, ia tahu pertarungan belum berakhir. Bagas tidak akan berubah. Suara bisikan mengenai Bagas yang tiba-tiba menarik lagu hit terbarunya mulai menyebar di komunitas musik, disertai rumor samar tentang seorang penulis lirik muda yang tiba-tiba kaya raya dan menghilang dari orbit Majestic Music. Keadilan Ratih mungkin tidak terekspos dalam berita utama, tetapi ia telah menanam benih kecurigaan yang akan terus menghantui Bagas Pramono. Ratih berhasil menekan Bagas Pramono untuk mendapatkan kompensasi penuh atas pemotongan honor dan pencurian lirik, menggunakan ancaman publikasi ganda melalui jurnalis investigasi dan komunitas seniman. Bagas terpaksa menandatangani perjanjian dan mentransfer dana besar untuk menyelamatkan reputasinya, memastikan biaya sekolah Dian lunas tepat waktu. Meskipun Bagas kalah secara finansial dan reputasinya tercoreng di kalangan internal industri, Ratih menyadari bahwa dia masih harus berhati-hati karena kekuasaan Bagas yang tak terbatas akan selalu mencari cara untuk membalas dendam. Ratih berhasil menekan Bagas Pramono untuk mendapatkan kompensasi penuh atas pemotongan honor dan pencurian lirik, menggunakan ancaman publikasi ganda melalui jurnalis investigasi dan komunitas seniman. Bagas terpaksa menandatangani perjanjian dan mentransfer dana besar untuk menyelamatkan reputasinya, memastikan biaya sekolah Dian lunas tepat waktu. Meskipun Bagas kalah secara finansial dan reputasinya tercoreng di kalangan industri, Ratih menyadari bahwa dia masih harus berhati-hati karena kekuasaan Bagas yang tak terbatas akan selalu mencari cara untuk membalas dendam.